Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat ya, dan tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya. Bertemu lagi di video pembelajaran daring kali ini, yaitu pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar ragam hias. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam hias motif flora, motif fauna, motif geometri, dan motif figuratif, serta prosedur dan teknik pembuatan gambar ragam hias tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama yaitu dapat menjelaskan keragaman ragam hias yang ada di Indonesia. Kemudian dapat mengidentifikasi ragam hias yang ada di Indonesia. Lalu, adik-adik diharapkan untuk bisa menggambar ragam hias tersebut. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, ragam hias itu apa. Nah, ragam hias itu sendiri yaitu sesuatu yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan naluri manusia untuk mendapatkan suatu keindahan, di mana setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan atau naluri untuk menghias, sehingga diciptakanlah ragam hias untuk memberikan hiasan-hiasan pada benda-benda yang ada. Motif atau bentuk ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang dibuat secara berulang-ulang. Pola yang dibuat biasanya pola yang disusun secara teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Hal ini dilakukan untuk mencapai keindahan tersendiri. Ragam hias yang digambar pun biasanya berasal dari bentuk-bentuk dari flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dekoratif, dan juga figuratif. Di Indonesia, banyak sekali flora dan fauna yang beragam. Setiap daerah tentunya memiliki kekayaan flora dan fauna tersendiri. Hal ini menjadikan ciri khas dan ada juga yang menjadikannya simbol atau identitas daerah masing-masing tersebut, sehingga tak jarang simbol ini sering dijadikan ragam hias untuk menghiasi penerapan karya rupa yang ada, seperti batik, rumah adat, pakaian adat, alat musik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lanjut, amatin dulu contoh atau gambar-gambar dari ragam hias di bawah ini. Setelah mengamati ragam hias di atas, maka jawablah pertanyaan berikut. Menurut adik-adik, apa saja faktor yang dapat mendukung keindahan dari ragam hias yang ada di atas? Nah, ini menurut pendapat adik-adik ya. Pendapat itu boleh berupa apa saja sesuai pendapat adik-adik. Jadi kita bebas untuk memberikan pendapat kita masing-masing. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Motif yang ada di ragam hias itu seperti yang dijelaskan di awal tadi terdiri dari 4 motif, yaitu ada yang dari motif flora, ada yang motif fauna, ada yang motif geometris, dan juga motif figuratif. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya sebelum masuk ke praktek pembuatan ragam hias tersebut. Yang pertama, motif atau pola yang berasal dari flora, yaitu motif ragam hias yang berasal dari bentuk flora atau bentuk tumbuhan. Motif atau bentuk dari ragam hias flora ini dapat dibuat dengan cara mengeksplor bentuk dari tumbuhan yang nantinya disederhanakan. Lalu bentuk tumbuhan yang disederhanakan ini nantinya bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang tersusun dan dekoratif sehingga membuat ragam hias ini menjadi terlihat indah. Yang kedua, ada motif ragam hias fauna. Motif ragam hias ini berasal dari bentuk hewan atau fauna. Ragam hias bentuk fauna di Indonesia dapat dijadikan simbol atau ciri khas dari daerah masing-masing karena keragaman flora yang tersebar di masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat dijadikan ragam hias untuk menghiasi benda-benda yang ada. Misalnya, Lampung dengan motif gajah biasanya dipakai di dalam batik-batik Lampung, dekoratif rumah, gapura, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ragam hias dengan motif atau bentuk geometris. Nah, apa sih bentuk geometris itu? Bentuk geometris itu sendiri adalah sebuah motif yang dibuat dengan pola susunan dari bentuk-bentuk geometri, misalnya segitiga, zigzag, persegi, dan lain sebagainya, yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu motif atau pola yang indah. Gaya ragam hias geometri ini dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia dengan keunikan dan karakteristik tersendiri dan sering dipakai untuk menghiasi kain, seperti kain batik, pakaian adat, ataupun sering dipakai untuk hiasan kayu seperti rumah adat, alat musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ragam hias figuratif. Nah, ragam hias figuratif ini adalah jenis ragam hias di mana motifnya menggunakan objek
manusia, di mana objek manusia ini nanti bentuknya disederhanakan, lalu digayakan dengan imajinasi si pembuat itu sendiri. Ragam hias ini biasanya terdapat pada bahan tekstil dan bahan kayu di Indonesia. Ragam hias figuratif yang ada di Indonesia biasanya dibuat dengan pola menggunakan cerita rakyat dari daerah tersebut. Misalnya motif kain yang ada di Kalimantan biasanya menggambarkan orang-orang Dayak, ataupun di Papua yang menceritakan cerita rakyat tentang berburu. Selanjutnya, kita masuk ke teknik menggambar ragam hias ini. Setelah mengetahui berbagai macam motif atau pola ragam hias, selanjutnya adik-adik diharapkan untuk bisa membuat ragam hias sendiri ya. Nah, tadi adik sudah melihat kan video tentang penjelasan materi dari ragam hias. Nah, sekarang kita akan belajar teknik pembuatan ragam hias tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat dengan motif ragam hias flora atau dari tumbuh-tumbuhan. Teknik yang harus dipahami yaitu adik-adik harus memilih objek tumbuhan, lalu mengeksplor bentuknya dengan cara menyederhanakan bentuk awal dari tumbuhan tersebut, lalu dikembangkan, ditambahkan objek-objek dengan imajinasi adik-adik masing-masing. Seperti contoh berikut ini. Sederhanakan bentuk bunga yang dipilih. Misalnya, bentuk bunga yang sangat sederhana. Atau bisa juga bisa menggabungkan bentuk bunga dan juga bentuk dedaunan. Bentuk ini adalah penyederhanaan dari sebuah bunga, sama seperti ini. Lalu ini adalah penyederhanaan dari sebuah bunga dan beberapa daun, lalu dijadikan menjadi satu gambar. Nah, pola ini, motif ini nanti bisa dijadikan sebuah pola yang disusun atau dirangkai. Untuk membuat pola dari motif flora yang seperti ini, dibutuhkan beberapa kotak atau kolom yang sudah diukur. Lalu dibuat satu pola yang dibuat secara sama pada kotak atau kolom berikutnya. Lalu hapus garis bantu dan berikan warna. Untuk membuat motif seperti ini berasal dari motif tulang daun sirih.